Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wahyu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 SMP Negeri 3 Salaman. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Bu Wahyu dalam keadaan sehat. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga setelah kita berdoa, kita diberi kemudahan untuk mengikuti pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Tentunya Bu Wahyu juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua agar selalu menjaga protokol kesehatan. Mari kita belajar mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu pada kelas 9 SMP Negeri 3 Salaman. Pembelajaran kali ini bertujuan untuk supaya kalian bisa membiasakan perilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja, santun dalam perkataan dan perbuatan pada siapa saja, pada setiap orang, dan malu berbuat maksiat dan sangat semangat berbuat kebaikan. Mari kita mulai pembelajaran pagi ini. Tetap semangat. Materi yang kedua yaitu santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin anna nabiyya qala lil ashajil ashri inna fika khoslataini yuhibbu mawahul ilma wal haya. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Ashad, Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain pun akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Jadi, dengan siapapun, marilah kita selalu bersikap santun. Nah, ini adalah contoh pergaulan sesama pelajar di sekolah. Contoh pergaulan atau sikap santun kepada guru di sekolah. Semua pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi dengan sikap santun. Misalnya, menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum sambil tersenyum. Ketika tidak masa pandemi sambil berjabat tangan. Menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak ibu guru, dan semua warga di sekolah. Nah, Bu Wahyu tekankan, ketika kalian ke sekolah, terus bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah, ketika kalian berpapasan, jangan hanya diam anak-anak, tapi mengucapkan salam, menyapa terlebih dahulu, jangan malah pura-pura tidak tahu, karena itu akan melatih sikap sopan dan santun kalian sejak dini. Jika perilaku tersebut kalian lakukan, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang aman, damai, dan membahagiakan.
Selain itu, sikap sopan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan masyarakat. Karena kita adalah sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain. Ketika bertemu orang yang lebih tua, kita menghormati. Ketika bertemu dengan yang lebih muda, maka kita juga harus menyayangi. Itulah contoh perilaku sopan santun dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan supaya bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Sikap sopan dan santun melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang baik kepada manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan perilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Ibarat sedang bercermin, ketika kita tersenyum, maka bayangan yang ada di cermin juga tentu tersenyum. Gitu. Sekarang, manfaat sikap santun. 1. Mudah diterima oleh orang lain. Kenapa? Karena dalam pergaulan butuh yang namanya sikap sopan santun. 2. Menunjang kesuksesan. 3. Menunjang kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, materi yang berikutnya yaitu malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Mari kita perhatikan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batum minal iman. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri bila ia beriman, malu berdusta bila ia beriman. Seorang perempuan malu membuka atau tidak menggunakan kerudung jika ia beriman. Nah,
Jadi, jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, maka pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Maka dari itu, budayakan malu. Tapi, malu di sini adalah malu pada hal-hal yang positif. Sebaliknya, apabila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, maka ia akan hidup dalam keburukan. Wahai generasi muda Islam yang cerdas, ketahuilah bahwa malu bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri. Misalnya, seseorang malu berjilbab karena takut diejek teman-temannya, atau malu karena mendapat giliran maju presentasi di depan kelas. Nah, itu bukan malu, tapi itu tidak percaya diri. Terhadap hal-hal yang baik dan positif, kalian tidak boleh malu. Malu seperti itu tidaklah tepat. Rasa malu haruslah dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena selainnya. Kita lanjutkan. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga pendorong bagi seorang untuk melakukan kebaikan. Nah, sekarang kita akan belajar dari manfaat dari sifat malu. 1. Mencegah dari perbuatan tercela. 2. Mendorong berbuat kebaikan. 3. Mengantar seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepertinya materi kita sudah selesai. Mari kita selalu bersikap jujur, sopan, dan malu. Nah, di deskripsi Bu Wahyu sampaikan ada tugas-tugas yang silahkan kalian kerjakan pada buku tulis kalian yang akan dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Silahkan baca deskripsi dan kerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa identitas, hari, dan tanggal dicantumkan pada buku tugas kalian. Terima kasih, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.